Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Tabe salamat lingun alatai. Salam sujud karende malempang. Adil katalino bacoramin kasaruga basengat kajuwata. Harus. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Wali Kota Pak Dr. Andes Murni. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala SOPD, lingkup pemerintah Kota Palangkaraya atau yang mewakili Bapak Ibu Camat, Lurah, dan seluruh peserta rapat koordinasi pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya lah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berhadir pada rapat pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan undangan yang ditandatangani Ibu Sekretaris Daerah, bahwa pada hari ini kita rapat dalam rangka koordinasi inovasi daerah, yang mana rapat ini sebagai tindak lanjut pada rapat kita yang pertama dulu, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, tentang penguatan sistem inovasi daerah atau SIDA. Nah, jadi progres daripada SIDA ini sampai saat ini kami di Bapeda Litbang Kota Palangkaraya telah menerima beberapa inovasi-inovasi yang dilaksanakan baik oleh ASN, pemerintah daerah, kepala daerah, baik oleh SOPD maupun masyarakat. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan berdiskusi tindak lanjut daripada inovasi-inovasi yang ada ini. Nah, nantinya setelah inovasi-inovasi yang ada ini kita seleksi dan lolos sebagai inovasi daerah, nanti akan kita tuangkan di dalam peraturan daerah atau peraturan wali kota Palangkaraya tentang inovasi daerah tersebut. Pak staf ahli yang saya hormati dan peserta rapat sekalian, sebagai informasi bahwa berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan indeks inovasi daerah, bahwa Palangkaraya ini termasuk daerah yang kurang inovatif. Nah, artinya apa? Selama ini sebenarnya SOPD itu sebenarnya sudah melaksanakan inovasi tersebut, menciptakan inovasi tersebut. Nah, tetapi inovasi yang ada ini tidak kita kelola atau tidak kita sampaikan, kita input ke Kementerian Dalam Negeri, dan belum kita tetapkan melalui peraturan wali kota. Nah, sehingga inovasi-inovasi ini masih belum terdaftar. Nah, inilah yang menyebabkan indeks inovasi untuk Kota Palangkaraya masih rendah. Nah, jadi pada kesempatan ini, pada tahun 2021 ini kita memulai mengintensifkan inovasi-inovasi yang ada ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta rapat pada pagi ini, sebelumnya mungkin pada kesempatan ini juga kami mohon maaf nantinya apabila selama rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuka rapat koordinasi inovasi pada pagi hari ini, kami persilahkan Pak Staf Ahli Wali Kota, Pak Dr. Andes Murni, untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka acara
rapat koordinasi ini dengan resmi. Demikian pengantar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Tabe salamat lingun nalatai, salam sujud kerende melempang, adil katalino, bacuramin, kasaruga, basengat kajubata. Harus. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Kepala Bapeda Litbang Kota Palangkaraya, yang saya hormati Kepala SOPD di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya, Bapak Ibu Camat di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya, serta peserta rapat koordinasi yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita dapat bertemu melaksanakan rapat secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap penyertaan Tuhan Yang Maha Esa mengiringi setiap langkah kegiatan bakti kita sebagai PNS Kota Palangkaraya, serta memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ke depan kita dapat selalu sehat, terbebas dari COVID-19 dan rintangan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita melaksanakan rapat virtual tentang penguatan sistem inovasi daerah. Dalam hal pelayanan publik, Pemko Palangkaraya sudah menggagas Mall Pelayanan Publik. Gagasan ini sudah juga diwujudkan dan itulah bukti kita telah melangkah dalam hal peningkatan pelayanan publik. Namun apa yang ada di dalam mall pelayanan publik memang masih sangat minim dan sangat sederhana. Tetapi kita yakin ke depan pelayanan publik tidak akan pernah terjadi stagnan atau berhenti di tempat, tetapi kita selalu berniat untuk peningkatan baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya. Niat tersebut sudah tentu harus diimbangi dengan berbagai inovasi yang mendukung langkah-langkah pelaksanaan pelayanan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, inovasi yang sedang ngetren selama ini adalah inovasi yang berbasis elektronik atau inovasi yang berbasis IT. Untuk itulah kita dipacu untuk selalu memiliki jiwa inovatif dalam bidang IT. Saya berharap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangkaraya dapat menjadi tulang punggung di dalam pembangunan sistem yang berbasis IT ini. Inovasi pada prinsipnya siapa saja bisa melahirkan sebuah inovasi. Tetapi di dalam pemerintahan, Bapak Ibu sekalian, inovasi yang ditemukan tersebut harus terintegrasi di dalam satu sistem yang berbasis IT. Oleh sebab itu, kita dengar tadi pengantar dari Ketua Bapeda, inovasi yang sudah ada belum terdaftar. Inilah hambatan kita. Oleh sebab itu, bagaimana cara dan persyaratan pendaftaran inovasi itu harus benar-benar kita perdalam supaya inovator tersebut dapat menyadari bahwa selain menemukan inovasi, dia harus memenuhi
persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh pemerintah untuk pendaftaran tersebut. Kita beberapa tahun yang lalu mengenal apa yang namanya diklat PIM, baik tingkat 3 maupun diklat PIM tingkat 2. Para peserta diklat tersebut hampir semuanya menggagas sebuah inovasi sebagai karya tulisnya untuk dapat lulus di dalam diklat PIM tersebut. Nah, hasil karya inovasi yang dilahirkan oleh peserta diklat PIM baik 3 maupun 2 ini harus kita inventarisir kembali sejauh mana proyek perubahan tersebut melahirkan inovasi dan apakah inovasi tersebut dapat kita lanjutkan di dalam sistem yang terintegrasi dengan IT. Inilah tugas dan tantangan kita ke depan, dan berkaitan dengan itu saya berharap di dalam rapat virtual ini kita dapat melaksanakan diskusi dan menyajikan beberapa pendapat, pandangan sesuai ide dan pengalaman kita masing-masing untuk bagaimana sebuah inovasi ini dapat mendukung layanan publik dari pemerintah Kota Palangkaraya. Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati, dengan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini Selasa tanggal 2 Maret 2021, rapat virtual tentang penguatan sistem inovasi daerah. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita di dalam rapat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Staf Ahli Wali Kota. Dengan dibukanya acara ini, untuk acara selanjutnya, sebelum kita nanti, mungkin kita nanti banyak berdiskusi, namun sebelum acara diskusi ada beberapa hal atau paparan yang ingin saya sampaikan mengenai progres daripada penguatan sistem inovasi daerah ini. Izin Pak. Silakan Pak. Bapak Ibu peserta rapat sekalian, baiklah, kami ingin menyampaikan di sini penguatan sistem inovasi daerah. Yang pertama, bahwa berdasarkan hasil pendataan inovasi daerah Kota Palangkaraya, beberapa waktu yang lalu kami ada menyampaikan surat permintaan inovasi masing-masing SOPD. Nah, jadi yang sudah kami terima inovasi yang ada di Kota Palangkaraya itu berjumlah 43 inovasi yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada 12 inovasi, Dinas Perikanan 6 inovasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ada 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu ada 3 juga, Sekretariat Daerah ada 2, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ada 2, Kelurahan Kereng Bangkirai ada 2, Sekretariat DPRD 1, Inspektorat 1, Dinas Pendidikan 1, Dinas Perhubungan 1, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1, Dinas Lingkungan Hidup 1, Satuan Polisi Pamong Praja 1, Kecamatan Sebangau 1, Kecamatan Bukit Batu 1, Kelurahan Marang,
juga 1 Dinas Sosial, 1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 1 dan Kecamatan Jekan Raya 1, sehingga jumlahnya 43. Nah, data inovasi di Kota Palangkaraya ini lengkap di sini nama-nama inovasinya. Misalnya dari Disdukcapil ada Anak Itah, Demen Duduk, Jelata, Dukcapil Sakula, Prita Laura, Dukcapil Ngemol, Laut Sungai, Persami, Nasi Uduk, penggunaan mesin ADM, Diskon Kia di MM, itu dari Dukcapil. Nah, yang dari Dinas Perikanan ada inovasi diversifikasi olahan ikan gabus. Yang kedua, budidaya ikan nila sistem bioflok, budidaya ikan gurami di kolam terpal, Pokmaswas terhadap illegal fishing, Pokmaswas di wilayah perairan umum, dan pengelolaan induk ikan gabus atau behau di alam perairan. Sedangkan dari BKPSDM ada beberapa inovasi, yaitu aplikasi e-surat, Simpek, aplikasi Sidan, dan Siska. Sedangkan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, di sini ada tanda tangan elektronik BSSN, BSRE. Yang kedua, hologram informasi mall pelayanan publik. Yang ketiga, sistem layanan terintegrasi OPD teknis. Sedangkan pada Setda ada 2 inovasi. Yang pertama, bilik anti COVID-19. Yang kedua, Palangkaraya jaring UMKM. Sedangkan pada BPPRD ada 2 inovasi. Yang pertama, supervisor pemantau kelancaran pelayanan. Yang kedua, sistem pajak online. Untuk Kelurahan Kering Bangkirai ada 2 inovasi. Yang pertama, destinasi wisata kebugaran. Yang kedua, sedotan ramah lingkungan berbahan purun. Sedangkan sekretariat DPRD ada 1, yaitu kawal aspirasi. Dan untuk inspektorat ada inovasi Kling APBD, SIM TLP, dan SISAKIP. Nah, sementara dari Dinas Pendidikan ada apel Kurtilas, dan Dinas Perhubungan Silancip. Sedangkan Dinas Pertanian Siap Kawan. Dinas Sosial Unit Pelayanan Sosial Keliling. Dinas Lingkungan Hidup alat pemantau kualitas udara karya Uluh Itah. Dan Dinas PUPR SIM Taru, Satpol PP, Dumas Pol PP. Sedangkan Kecamatan Bukit Batu inovasinya adalah aplikasi e-kecamatan. Untuk Kecamatan Sebangau inovasinya adalah Bue Sakti Sebangau. Bue Sakti. Untuk Kelurahan Marang, giat bedah rumah keluarga tidak mampu. Dan terakhir yang ke-43 dari Kecamatan Jekan Raya, yaitu Sila Jekan Raya. Nah, jadi kalau kita lihat selanjutnya statistik daripada inovasi ini, untuk tahapan yang berupa inisiatif itu ada 28%, yang uji coba 21%, yang penerapan inovasi tersebut 51%. Nah, jadi penerapan itu 51% sejumlah 22 inovasi, yang uji coba ada 9 inovasi, dan inisiatif ada 12 inovasi. Sedangkan kalau kita lihat dari bentuk inovasi tersebut, di sini dibagi 2, digital dan non digital. Nah, untuk
yang non itu ada 56%, yaitu sebanyak 24 inovasi, sedangkan yang digital ada 40% atau sebanyak 19 inovasi. Nah, kalau ditinjau apakah inovasi ini terkait langsung terhadap COVID-19, ternyata yang terkait COVID itu ada 12%, sedangkan non-COVID ada 88%. Nah, sedangkan ditinjau dari jenis inovasi, di mana inovasi ini terbagi 3. Yang pertama, inovasi tata kelola pemerintahan. Yang kedua, inovasi pelayanan publik. Yang ketiga, inovasi daerah lainnya. Nah, untuk inovasi tata kelola pemerintahan itu ada 5%, sementara inovasi pelayanan publik ada 70% dan inovasi daerah lainnya ada 25%. Nah, sedangkan penggagas atau inisiator daripada inovasi ini untuk kepala daerah itu ada 5%, anggota DPRD 2%, perangkat daerah 54%, aparatur sipil negara atau ASN ada 30%, dan masyarakat ada 9%. Nah, selanjutnya bahwa informasi daerah yang telah diinput itu meliputi nama inovasi, tahapan, inisiator, jenis inovasi, bentuk inovasi, urusan inovasi, waktu uji coba, waktu implementasi, rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan, tujuan inovasi, manfaat yang diperoleh, hasil inovasi, anggaran, dan profil bisnis. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, peserta rapat pada pagi hari ini, bahwa tugas kita selanjutnya adalah dalam rangka kematangan inovasi, kita dituntut untuk melakukan penilaian terhadap inovasi tersebut. Nah, jadi untuk penilaian inovasi ini indikatornya itu ada 21 indikator. Nah, jadi 21 indikator ini nantinya yang akan kita peroleh informasinya dari penggagas atau inisiator inovasi tersebut. Nah, jadi ke-21 indikator untuk penilaian atau pengukur tingkat kematangan inovasi. Yang pertama adalah regulasi inovasi daerah. Yang kedua, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah. Yang ketiga, dukungan anggaran. Yang keempat, penggunaan IT. Yang kelima, BIMTEK inovasi. Keenam, program dan kegiatan di Renstra OPD. Ketujuh, jejaring inovasi. Kedelapan, replikasi. 9, pedoman teknis. Ke-10, pengelola inovasi. 11, ketersediaan informasi layanan. 12, penyelesaian layanan pengaduan. Ke-13, tingkat partisipasi stakeholder. Yang ke-14, kemudahan informasi layanan. Ke-15, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan. 16, online system. Yang ke-17, kecepatan inovasi. 18, kemanfaatan inovasi. 19, tingkat kepuasan penggunaan inovasi daerah. Yang ke-20, sosialisasi kebijakan. 21, kualitas inovasi daerah. Nah, jadi ini tugas kita bersama adalah untuk menilai atau untuk mengukur tingkat kematangan daripada inovasi tersebut. Nah, jadi misalnya untuk indikator regulasi, mungkin ini salah satu contoh aja. Misalnya untuk regulasi inovasi daerah. Nah,
apakah regulasi atau kebijakan yang ditetapkan itu untuk mendukung inovasi daerah. Nah, jadi parameternya di sini sudah lengkap juga. Parameternya adalah apabila regulasi inovasi daerah tersebut berupa peraturan daerah, maka nilainya 3. Apabila peraturan kepala daerah, maka nilainya 2. Apabila inovasi tersebut ditetapkan dengan SKOPD, itu nilainya 1. Apabila data belum tersedia, nilainya adalah 0. Nah, di sini juga ada bobotnya, bahwa untuk regulasi inovasi daerah itu ada bobotnya 7. Nah, jadi 21 indikator inilah yang nantinya harus kita isi untuk masing-masing SOPD. Nah, jadi mungkin kami di sini tidak menyampaikan keseluruhan 21 ini, tapi pada undangan kemarin kami lampirkan sudah indikator satuan inovasi daerah tersebut dari 21 tersebut. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pada rapat kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kami sangat berharap sekali kerjasama dari Bapak Ibu SOPD agar Kota Palangkaraya ini mempunyai daya saing juga dan setara dengan kota-kota lain terhadap inovasi tersebut. Jadi mudah-mudahan ke depan indeks inovasi kita bisa naik sehingga kita tidak lagi mendapat predikat kota yang kurang inovatif. Nah, mungkin demikian paparan singkat dari kami. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya minta Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memimpin diskusi kita, Pak Nino, untuk pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Bapeda Litbang Kota Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perintah yang diarahkan kami untuk memoderator. Jadi di dalam diskusi ini seperti yang surat sudah Bapeda Litbang sampaikan dengan ditandatangani oleh Ibu Sekda, mungkin diskusi yang kita bahas terhadap peserta rapat ini adalah ada item-item yang mungkin dari 21 item tersebut yang masih membingungkan. Nah, itu yang mungkin yang akan kita lempar kembali ke forum rapat ini, yang mungkin yang perlu penjelasan dari kami bidang teknis di Litbang, sehingga nantinya di pengambilan data atau pengisian kembali nanti bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa dapat dilaksanakan atau dipenuhi. Dan juga kami dari Litbang, izin Pak staf ahli dan Pak Kepala Bapeda juga menyiapkan orang-orang yang jika diperlukan kita juga siap untuk dengan menggunakan tetap berlandaskan protokol kesehatan, kita siap dari bidang Litbang untuk dipanggil mendampingi dinas instansi OPD untuk bisa atau untuk memaksimalkan pengisian dari indeks-indeks inovasi sehingga memiliki nilai atau angka yang semaksimal mungkin yang bisa kita hasilkan. Mungkin begitu hal yang bisa kami sampaikan. Kami lempar ke forum rapat, mungkin ada yang ingin disampaikan atau diminta penjelasan, kita dari bidang teknis siap untuk memberikan masukan atau tanggapan. Terima kasih.
Izin pimpinan. Ya. Saya dari Kesbangpol Kota Palangkaraya, Pak. Ya, ingin ya. Nama saya Edi Gunawan. Saya Kepala Bidang buat Kabid Warnas dan Penanganan Konflik, Pak. Halo? Ya, terus silakan, Pak. Ya. Saya ingin menyampaikan karena saya dengar tadi, mohon izin pimpinan, saya belum mendengar tadi ada apa? Ada sebenarnya Kesbangpol Kota ini ada 2 inovasi. Yang satu ini dari KIP, Kepala Bidang KIP. Jadi di sini tahunnya tahun 2018. Ya, gimana Pak? Putus-putus ini Pak. Nanti putus. Halo, ya? Apa bisa didengar Pak? Ini coba lihat nih. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, baik Pak. Untuk Kesbangpol ada 2 inovasi. Jadi satu inovasi itu dikendalikan oleh KIP Pak. Jadi dia bentuknya panggung suara kebangsaan. Nah, yang saya sampaikan ini terkait dengan bidang tugas saya, Kepala Bidang Warnas dan Penanganan Konflik, sesuai dengan nomenklatur yang baru dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kesbangpol. Jadi di sini Bu, mau saya sampaikan, ya, ini akan saya sampaikan mengenai tentang inovasi yang berbasis IT di dalam proyek perubahan inovasi saya tahun di Klatim 3 tahun 2019, Pak. Ya. Jadi saya akan ya. Jadi kita melakukan terobosan perubahan inovasi berbasis pada IT berupa penambahan website pada Kesbangpol Kota Palangkaraya, terutama membuat fitur layanan berupa WA, Facebook, di mana di dalam substansi penguatan sistem pengaduan potensi, Pak, potensi konflik. Nah, di sini kita artinya bisa membuat laporan dari masyarakat, ada banyak beberapa macam item pengaduan, termasuk persyaratan pengaduan seperti apa, dan kemudian itu bisa dibuka di dalam website Kesbangpol. Namun ada kendala, Pak. Jadi kendala ini tidak didukung dengan dana anggaran. Saya bukan tenggelam, tetapi karena ada Forkopimda, sepertinya saya tidak bisa melaksanakan kegiatan saya. Padahal di dalam kegiatan ini tidak terlalu sulit, Pak. Ya, nah, ini tidak terlalu sulit, terutama 5 kecamatan kota ini akan diadakan sosialisasi. Nah, pengenalan bentuk fitur layanan itu, kemudian didukung sarana fasilitas. Jadi termasuk tenaga admin, Pak. Ini kita akan main tidak bisa 24 jam kerja. Dan ini yang menjadi persoalan, ada masalah juga. Saya sudah menyurati tim cyber Polres, tim cyber Polda, agar bisa masuk untuk melakukan patroli. Patroli ini artinya ikut memantau kegiatan pelaporan masyarakat, Pak. Kalau kita sudah bisa menerima informasi dari masyarakat, sudah bisa kita laksanakan sosialisasi, saya rasa beban Forkopimda itu bisa di-cover di lapisan paling bawah, Pak. Kenapa saya katakan inovasi proyek perubahan ini saya buat? Saya mengacu pada TUSI, Pak, tugas dan jabatan saya. Jadi saya mohon izin, saya didukung Pak Kepala Kesbangpol, dosen pembimbing saya, waktu itu juga Pak Wali Kota. Saya berbicara
mohon dukungan dan direspon dengan baik. Karena di bidang Warnas ini cukup luas sekali, Pak. Permasalahan-permasalahan yang berpotensi konflik, baik persoalan tanah, persoalan KDRT, yang sebenarnya saya juga tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada admin saya. Nah ini ada banyak sekali kendala. Saya sudah berusaha kemarin dengan menginformasikan lewat radio, Pak, siaran radio, namun tidak efektif juga sepertinya, masyarakat belum mengetahui. Setidak-tidaknya 5 kecamatan ini saya artinya mensosialisasikan, termasuk ada beberapa kelurahan yang akan saya libatkan nanti untuk informasi. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, Pak. Terkait penilaian hasil indikator dan lain sebagainya, mungkin artinya saya masih belum bisa menerapkan karena bukan tidak berjalan, karena tidak dianggarkan, tidak diusulkan. Karena apa? Saya jujur aja, karena tenggelamnya dikarenakan Forkopimdanya yang dikendalikan oleh Pak Wali Kota langsung. Nah, jadi di sini Pak, kendalanya tidak bisa terlaksana itu sebenarnya gara-gara tidak ada dana sosialisasi dan fasilitasnya aja. Tidak ada masalah kalau yang lain. Ya, kira-kira itu dulu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Nanti secara bertahap nanti tetap kita evaluasi melalui indikator-indikator. Jadi Pak Kabid, alat ukur dari suatu inovasi itu sudah diarahkan oleh Badan Inovasi Nasional bahwa ada item, yaitu 21 item tersebut. Jadi khususnya kita di OPD atau di pemerintah daerah, itu dianggap bisa diterima sebagai bagian inovasi yang bisa berjalan efektif dan mempunyai nilai kalau memang mampu dipenuhi dari 21 indikator. Jadi Pak Staf Ahli, Pak Kepala Bapeda, memang banyak OPD yang membuat pengakuan sendiri bahwa inovasi melalui aplikasi programnya bahwa itu ternyata efektif berjalan. Tapi kalau kita kembali ke alat ukur indikasi inovasi, nah masing-masing sudah bisa menilai apakah memang pengakuan itu bisa diterima atau tidak. Kalau pengakuan itu hanya subjektivitas dari OPD atau individu saja, tidak melalui pemenuhan indikator 21 tersebut dan bisa diterima sebagai indikator yang bisa dinilai, ya itu belum menjadi suatu inovasi sebenarnya. Nah, di sini yang harus kita lihat, walaupun itu juga banyak stakeholder yang berperan, Pak Kabid. Memang nanti akan kita lihat dulu bagaimana pemenuhan dari indikator tersebut. Kalau masing-masing dari pemenuhan indikator itu memang bisa dipenuhi, nah itu ada proses lagi untuk meningkatkannya menjadi suatu bentuk inovasi yang bisa dilaksanakan secara efektif dan didukung oleh OPD atau pemerintah daerah. Untuk Pol PP memang baru kemarin masuk dari batas yang kita sampaikan, itu masih ada 1. Di sini ada penambahan lagi, Pak kasih inovasi, nanti bisa dicatat yang dari Pol PP. Kemudian termasuk juga Kesbang Pol, maaf bukan dari Pol PP, dari Kesbang Pol ada penambahan 1 lagi, dan itu nanti kan akan kita inventarisasi lagi terkait dengan indikator mana. Ya, terima kasih Pak dari Kesbang Pol, Pak Kabid. Mungkin selanjutnya dari dinas instansi, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan sesuatu hal atau yang ingin lebih perlu penjelasan terkait dengan indikator inovasi, kami persilahkan.
Mohon izin pimpinan. Mohon izin Bapak. Silakan Pak. Ya, saya menyampaikan sedikit lagi Pak tambahan. Sebenarnya berdasarkan hasil kegiatan Diklat BIM 3 itu yang berorientasi pada proyek perubahan itu sebenarnya keinginannya satu Pak. Ini menurut saya begini. Peserta Diklat BIM 3 itu diberi pembekalan. Usul inovasi itu tidak keluar konteksnya dari uraian tugas. Nah, uraian tugas itu diimplementasikan di dalam proyek perubahan. Karena berbasis IT, karena saya konsultasinya dengan dokter pembimbing, termasuk juga Pak Jano ini ahli inovasi. Jadi kemauan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi itu jangan keluar daripada tugas fungsi, tusi, bidang peserta diklat. Saya lihat ada yang tidak berbasis IT, seperti punya KIP ini yang di Kesbangpol itu, dia mengajukan kegiatan inovasinya berupa program kerja, tidak merupakan suatu perubahan, karena itu pelaksanaan program. Jadi sebenarnya beda pemahamannya dengan inovasi. Inovasi perubahan atas suatu kebijakan kita untuk melaksanakan perubahan. Nah, kira-kira pemahamannya begitu Pak. Karena pada kesimpulan terakhir saya dengan dokter penguji saya kemarin, apa sih hasil manfaat inovasi itu akan menjadi tolak ukur kemajuan kepala daerah. Ada berapa inovasi? Karena kita kemarin melaksanakan studi banding itu di Batu Malang, Pak. Jadi keberhasilan inovasi itu akan dilihat kemajuan mundur suatu inovasi bagi tolak ukur kinerja kepala daerah. Kalau dia keluar dari konteks tugas beban tanggung jawabnya di dalam bidang tugasnya, seperti misalnya di Spenda, pelayanan secara IT berbasis pada artinya bisa secara online bayar pajak dan lain sebagainya. PTSP juga sama, perubahan-perubahan terutama penekanannya terkait bidang tugas. Kalau dia keluar dari tugas uraian tugas tidak berbasis IT, itu bukan inovasi. Kira-kira begitu dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih dari Kepala Bidang Kesbangpol. Jadi terkait dengan inovasi, segala hal tidak hanya menyangkut IT yang bisa menjadi inovasi. Salah satu contoh yang dilakukan Kelurahan Tanjung Pinang ya, Kering Bangkirai, terkait dengan alternatif alat sedotan yang dari purun. Nah, inovasi ini ada, kalau kita bicara inovasi itu ada tiga range atau tiga jenis inovasi secara umum. Yang pertama adalah inovasi dalam lingkup lokal konten. Artinya apa yang menjadi inovasi? Bahwa ide-ide inovasi itu di aspek lokal itu belum ada yang dimunculkan oleh pihak lain. Nah, itu yang pertama. Walaupun mungkin inovasi lokal konten itu di wilayah lain, di luar wilayah lokalnya itu ada. Contohnya di Palangkaraya, mungkin ada yang namanya inovasi sistem informasi terpadu penanggulangan kebakaran hutan. Palangkaraya mungkin membuat inovasi, tetapi mungkin di Kabupaten Katingan atau mungkin di salah satu kabupaten di Riau itu juga ada. Secara nasional itu bukan bagian dari inovasi, tetapi dari lokal konten di Palangkaraya itu inovasi. Nah, seperti yang saya contohkan inovasi sedotan yang mengganti alternatif selama ini yang tidak bisa di rescheduling atau tidak bisa dikembalikan ke kondisi yang tidak mencemari. Purun ini tidak menimbulkan pencemaran karena sifatnya adalah berasal dari tumbuhan yang nanti akan kembali, yang bisa
dengan mudah oleh alam itu diurai. Nah, ini di daerah lain tidak ada, karena purun termasuk salah satu tumbuhan spesifik di Kalimantan Tengah umumnya dan khususnya di Kota Palangkaraya. Nah, seperti purun ini sebenarnya sedotan purun bisa menjadi inovasi berskala nasional dan internasional. Nah, itu tergantung bagaimana, itu salah satu contoh. Tetapi yang inovasi lain tanpa mengecilkan artinya, sepanjang item-item yang menjadi 21 indikator itu bisa kita penuhi, itu juga bisa memberikan nilai untuk indeks inovasi di kota kita, Kota Palangkaraya, untuk ke jenjang yang lebih tinggi, regional ataupun nasional. Nah, jadi begitu. Jadi di sini kita mengembalikan Bapeda Litbang mencoba mengembalikan pemahaman inovasi itu di dalam tracknya, yaitu kita melihat berdasarkan indikator. Karena apa guna inovasi kita, tetap itu kita munculkan, tetapi tidak bisa memberikan nilai untuk angka indikator nasional untuk Kota Palangkaraya. Jadi kita arahkan nanti untuk bisa memenuhi penilaian-penilaian, Pak Kabid. Nah, itu yang terpenting kita Mohon memenuhi izin, Pak. penilaian. Baik, Pak, saya mohon izin sedikit lagi, Pak, untuk mengklarifikasi artinya terkait dengan tugas jabatan. Kan timbulnya inovasi ini, Pak, dikarenakan ada program diklat. Ada satu proper yang dibuat terobosan terkait dengan bidang tugas. Kalau saya boleh meluruskan, kepegawaian itu seharusnya tidak hanya kepegawaian yang menerima proper itu, proper inovasi, tetapi juga disampaikan ke Bapeda Litbang. Jadi tidak ada yang tidak diketahui seperti permintaan data kemarin, ya, karena saya juga konsultasinya juga di Kementerian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu bisa nyambung, ya. Terkait melekat, ini pemahaman saya melekat dengan tusi tugas, karena peserta diklat itu diemban tugas tanggung jawab berdasarkan peraturan daerah yang dilantik sesuai jabatan. Bukan saya mengartikan inovasi tidak boleh yang lain itu. Seperti kalau Pak Fauji di Kesbangpol itu, dia tidak melaporkan inovasi apa di dalam propernya itu, tetapi dia menyampaikan program kegiatan kerja bidang. Jadi tidak termasuk menurut saya itu inovasi IT. Kita berbasis inovasi IT, kita bisa implementasikan. Yang penting dia tidak keluar dari rambu-rambu konteks pembekalan diklat itu, Pak. Jadi apa untuk menjabat, tidak mengetahui tusinya, tidak bisa menginovasi, memperbaiki inovasi. Makanya di dalam persetujuan pimpinan mentor itu, kepala daerah itu sampai mewujudkan dukungan berupa anggaran untuk pelaksanaan inovasi itu kan nilainya mahal, Pak. Jadi kebijakan terobosan proyek perubahan itu terukur kebijakannya. Kira begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin ada masukan dari Bapak Kepala Bapeda Litbang. Mungkin ini tambahan sedikit, dan mungkin ini supaya kita menyamakan persepsi dulu. Jadi inisiator daripada inovasi tersebut itu tidak hanya ASN. Jadi yang menginisiasi itu bisa dari kepala daerah, dari anggota DPRD, dari SOPD, dari ASN maupun dari masyarakat. Nah, jadi inovasi ini tidak hanya sesuai dengan apa? Ya memang kalau yang namanya proper itu inovasinya memang sesuai dengan tupoksi posisi kita waktu mengikuti diklat itu. Jadi misalnya kita sebagai eselon 3, nah di situ kan tatanannya tatanan program. Kalau eselon 2 propernya itu kan masalah kebijakan. Nah, jadi itu memang inovasi ini ada tingkat-tingkatannya seperti itu.
Dan tidak semua inovasi itu berbasis IT, berbasis aplikasi, itu tidak semua. Contohnya tadi seperti apa? Sedot dari purun. Nah, itu kan tidak pakai aplikasi. Atau juga kemarin yang pernah disampaikan oleh Pak Imbang, itu ada teknologi pembuatan paving block itu dengan menggunakan sampah plastik. Nah, ini juga kan inovasi juga seperti itu. Nah, jadi dan apakah inovasi yang telah kita ciptakan itu nantinya diakui? Nah, makanya kita uji dengan 21 indikator itu. Jadi setiap inovasi itu pasti kita uji dengan 21 indikator tersebut. Nah, di situ nanti kan ada nilainya, ada parameter hitungannya. Nah, misalnya seperti saya contohkan tadi, kita misalnya anak ITAH yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan. Nah, ini anak ITAH ini kita uji. Indikator pertama misalnya regulasi inovasi daerah. Keterangannya apa? Kebijakan regulasi yang ditetapkan untuk mendukung inovasi daerah tersebut. Nah, ini berupa apa parameternya? Kalau itu berupa perda, nilainya 3. Tapi kalau cuma perkada, itu nilainya 2. Kalau sekedar SK OPD nilainya 1. Kalau tidak ada regulasinya berarti 0. Nah, itu baru 1 indikator. Nah, jadi ke-21 ini kita uji semua itu terhadap inovasi tersebut. Nah, nanti kita peringkat. Nah, yang mana yang kita nilai, mana yang masuk daripada memang itu benar-benar kriteria daripada inovasi. Nah, misalnya contoh seperti punya perikanan, budidaya gurami secara bioflok. Nah, apakah itu inovasi atau cuma? Nah, karena yang namanya itu kan untuk Palangkaraya mungkin ya bukan berupa inovasi yang yang terbaru. Nah, mungkin seperti itu. Makanya nanti semua inovasi ini kita nilai dengan indikator-indikator yang 21 itu, Pak. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Astafali. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan ini. Terlampir kemarin beserta undangan yang dikirim ke Bapak Ibu untuk setiap SOPD, di situ terlampir indikator satuan inovasi daerah. Maksud kami adalah supaya indikator ini bisa dipahami, dipelajari dulu, dan dibahas di lingkungan organisasi perangkat daerah masing-masing. Karena di dalam lembaran tersebut ada kolom-kolomnya, seperti kolom kedua kan mengatur 21 indikator yang harus dicermati, kemudian keterangan dari indikator itu, nah lalu kita memperhatikan bobot ini. Kalau indikator pertama itu bobotnya 7, jadi paling tinggi itu bobotnya 7. Dengan indikator yang nomor 18. Indikator nomor 18 ini menyangkut kemanfaatan inovasi. Keterangannya, inovasi daerah yang dihasilkan harus bermanfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah. Nah, keterangan dari indikator ini harus diuji lagi dengan parameter. Parameternya adalah hasil manfaatnya dirasakan di atas 201 orang ke atas. Kalau begitu berarti
OPD yang bersangkutan harus menguji inovasi ini. Apakah berapa responden gitu yang dia perlukan? Kalau misalnya ada 400 responden menyatakan bahwa inovasi ini bermanfaat sesuai keterangan tadi, di atas 201, katakanlah 220 dari 400 responden, nah berarti dapat nilai 3 dia. Nah kemudian ketika dari 400 responden itu hanya menyatakan bahwa inovasi itu bermanfaat, ternyata hanya 100 sampai 200 orang yang menyatakan itu, berarti nilainya 2. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dari rapat ini kita sampaikan dari 21 indikator tersebut, keterangannya begini, berapa bobotnya, lalu untuk menguji tersebut ditentukan parameternya. Nah, yang melakukan semua ini adalah organisasi perangkat daerah masing-masing. Seperti tadi dari saudara dari Kesbangpol, di dalam proyek perubahannya di Klatpim 3, beliau menemukan atau menghasilkan inovasi. Apakah inovasi tersebut sudah diuji? Untuk tahap parameter 1 saja, regulasi, ada tertuang di Perda, Perkada, atau SK OPD. Nah, jangan-jangan SK OPD tentang inovasi tersebut juga belum ada, sehingga parameter keempat dia, data belum tersedia, 0 dia. Lanjut ke indikator yang lain, ini cukup berat Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam rapat virtual ini kita harus membangun satu pemahaman, satu bahasa, walaupun ada 7 atau 10 orang kemarin ikut di Klatpim 3 dan menghasilkan proyek perubahannya berbentuk inovasi, ke-7 orang tersebut harus menjadi memotivasi diri lagi untuk menguji apakah inovasi yang dihasilkan itu bisa enggak memenuhi indikator dan parameter yang ada. Nah, untuk pekerjaan inilah ke depan harus bagaimana kita melakukan sesuatu baik dari segi administratif, dari segi sumber daya IT-nya, maupun anggaran itu sendiri. Contoh, kalau hal tersebut, nomor 6 ini indikator 6. Indikatornya program dan kegiatan di Renstra OPD. Bobotnya 4, ini lumayan tinggi. Dari 0 sampai 7, bobotnya 4, berarti separuh dia. Indikatornya demikian, parameternya adalah pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Renstra dan telah dilaksanakan. Kita bertanya sekarang, apakah parameter ini sudah masuklah atau belum ke Renstra OPD masing-masing? Kalau ini belum, berarti indikator ini baru terlaksana tahun depan barangkali. Karena merubah Renstra, memasukkan sesuatu ke dalam Renstra, tidak bisa di tengah tahun. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ada parameter, kalau 21 kali 3 parameter yang harus dipenuhi, berarti ada 66 parameter. 66 parameter ini sudah tentu memerlukan tahapan. Seperti tadi, uji ke responden, uji ke masyarakat. Pengujian ini sudah tentu melalui tahap-tahap, pendataan responden, identifikasi responden, dan lain-lain. Kemudian menyiapkan belangko-belangko untuk diisi oleh responden.
Nah, ini tahapan yang cukup rumit Bapak Ibu sekalian, jadi tidak bisa dalam rapat ini kita putuskan bahwa aplikasi yang ditemukan itu, inovasi yang ditemukan itu langsung masuk ke daftar. Paling kita inventarisir dulu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian tambahan masukan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan silahkan lanjut. Izin Pak Bapak Litbang ikut urun rembuk. Silakan Pak Kaban. Terima kasih. Salam Pak Murni. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya sepakat kita hari ini pada taraf inventarisasi. Tentu saja nanti akan kita lanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Dalam bahasa sederhana, inovasi itu adalah temuan baru atau reka ulang yang menghasilkan barang atau jasa yang menghasilkan sebuah efisiensi dan efektivitas. Lebih fresh, lebih ekonomis. Nah, itu bahasa saya sederhana itu. Jadi belum tentu dia temuan baru. Bisa saja dia reka ulang, tetapi memperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, inovasi ini yaitu tadi punya program, punya tujuan, dan continue. Tidak ujuk-ujuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja inovasi ini harus valid dan reliable. Valid itu sudah ditentukan dengan menentukan valid dan reliable ini. Saya sepakat tadi dengan ada ininya tadi, ada kriteria-kriteria tadi. Validitasnya itu misalnya ditandai dengan regulasi yang mendukung. Nah, tentu saja ada pertanyaan, bagaimana dengan temuan-temuan masyarakat atau temuan-temuan daripada proyek perubahan. Proyek perubahan ini lahirkan dari topoksinya mereka. Topoksi ini tentu saja merupakan urut kacang daripada regulasi dan topoksi yang ada di RPJMD. Dia tidak akan mungkin mengembangkan inovasi atau konsep-konsep selain dari RPJMD karena dia melakukan sebuah kajian dengan topoksi dia pada saat itu. Nah, mungkin misalnya saya orang pajak misalnya meneliti hal-hal yang lain. Nah, itu pasti sesuai dengan topoksi. Itu tidak perlu takut. Yang penting kriterianya sudah jelas begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan kalau dia reliable, kalau dia valid berarti dia masuk dalam sebuah regulasi yang sudah ditentukan bagaimana yang diungkapkan oleh Pak Murni tadi. Kalau dia reliable, ini dimanapun diterapkan ini, mau di Palangkaraya, mau di mana-mana lagi, dia menghasilkan hasil yang relatif sama. Oleh sebab itu saya sepakat bahwa itu 46 kriteria itu bukan ujuk-ujuk saya pikir. Saya sudah buka sedikit-sedikit. Artinya itu merupakan landasan perhitungan kita nanti. Saya sepakat nanti 48 ya Pak Kaban tadi dihitung ada calon-calon yang kita identifikasi. Yang mana yang kita pilih nanti tentu saja dengan kriteria-kriteria yang itu tadi dengan unsur objektivitas bukan subjektivitas di sini. Yang jelas kita memancing semua orang untuk berpikir ada temuan baru atau dia mereka ulang atau dia membuat perbaikan dari temuan-temuan itu tadi sehingga menghasilkan sebuah produk, barang atau jasa yang lebih efisien, lebih fresh, lebih ekonomis. Nah, itu saya pikir supaya kita ini kan yang penting jangan tutup ini, silahkan kita buka keran sebanyak-banyaknya, kita tampung. Kalau menurut dia inovasi belum tentu. Yang penting saya pikir kemurnian ide itu harus kita lihat juga. Tentu saja adalah penilaian-penilaian yang sudah rinci di situ dengan 46 atau berapa tadi dikembangkan 66 ya kriteria tadi. Itulah sebenarnya kunci-kunci kita menentukan ranking-ranking daripada inovasi itu tadi. Tetapi yang jelas kita sangat menghargai keinginan teman-teman untuk memasukkan ide-ide baru maupun ide lama yang sudah diperbaikin supaya bisa menjadi bagian yang terpenting, bagian identifikasi
bagian penilaian kita bersama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita bersama-sama terutama Bapeda Litbang akan men-tracking ini kemudian melakukan pendampingan, bimbingan. Oh, misalnya ada misalnya seperti punya teman tadi misalnya ada proyek perubahan yang tidak ada di dalam menyantol di Rensra atau ini. Tapi saya tidak yakin itu pasti ada di dalam Rensra itu. Karena dia menjalankan topoksinya itu sesuai dengan topoksi yang ada di dalam peraturan daerah kita. Nanti akan nyantol-nyantol aja, tetapi ini perlu dibuat misalnya regulasi, misalnya SK baik SOPD maupun ini kan itu bagian dari fasilitasi dari Bapeda Litbang supaya nanti nilainya besar. Tetapi itu bukan salah satu ya, bukan satu-satunya. Ada 45 kriteria lain yang perlu kita sesuaikan. Nah, sepanjang kita dapatkan itu ide-ide baru itu lebih kreatif, lebih fresh itu, kita bisa melihat nanti kita bantu misalnya misalnya dia melakukan survei kecil-kecilan atau survei secara luas, secara masif, itu kita dukung bagaimana nanti cara teknik surveinya. Kita bisa bantu kita bersama-sama bagaimana kita menentukan samplingnya. Nah, itu kan banyak juga kita bersama-sama nanti. Yang penting masuk saja gitu kerangka acuan atau masuk saja ide-ide kreatif dari teman-teman di semua SOPD sehingga merupakan bagian terpenting daripada identifikasi ini. Sekian, terima kasih ya. Terima kasih Pak Kadis Pajak Distribusi Daerah. Lanjut, mungkin ada yang lain yang akan menyampaikan. Izin Pak, izin pimpinan Kesbangpol Pak. Ya, Silakan. ya saya ingin nambahkan penjelasan Pak Ratoni Pak. Ini mudah-mudahan bisa nyambung karena ini saya lihat sudah mengarah pada penilaian. Sebenarnya kita identifikasi dulu Pak, termasuk Kesbangpol ada satu item ini yang tidak berjalan sama sekali. Mohon izin Pak Ratoni, ya kebetulan nih Bapeda nih biar tahu. Nanti itu Pak termasuk hambatan punya saya itu tidak ada sosialisasinya Pak. Dananya untuk 5 kecamatan itu disosialisasikan. Nanti saya masuk ke program pelaksanaan kegiatan inovasi itu nanti baru pada penilaian. Nah, ini kita identifikasi dulu ada berapa inovasi yang ada berapa yang sudah main, yang belum main yang mana, kira-kira begitu Pak. Mohon izin, terima kasih Pak. Lanjut dari OPD yang lain. Izin Pak, dari Ya, diskusi silakan, Pak Afan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, saya ingin menyampaikan kemarin sebenarnya ada tim dari ke dinas. Ini terkait dengan dulu ada Pak, saya punya inovasi sebenarnya dulu terkait dengan penanganan persampahan. Dan itu tahun 2016, 2017 inovasi itu sebenarnya dapat penghargaan untuk regional Kalimantan. Nah, kemarin saya diminta untuk mengisi Pak, cuman saya tidak berani mengisi karena memang inovasi ini sebenarnya sudah berpindah ke DLH karena memang yang tadi seperti disampaikan oleh teman-teman dari Kesbangpol tadi, memang sebagian besar mungkin kalau yang proyek perubahan itu kan dia ngikutin TUSI. Nah, sementara sekarang saya juga sudah bertugasnya tidak di persampahan lagi, jadi saya sekarang bertugas di Perkim, cuman menangani pertamanan. Nah, inovasi itu sebenarnya berjalan saja waktu masih di Perkim, tapi setelah dia berpindah ke DLH karena memang karena saya tidak di situ lagi, saya tidak pegang, tapi secara secara fungsi sebenarnya dia dibutuhkan gitu. Tapi karena mungkin satu ketidakadaan orang yang menjalankan sistem itu, akhirnya sekarang hampir 2 tahun terakhir inovasi itu mandek gitu, dia stop.
Dan itu sebenarnya sudah mulai direplikasi oleh daerah lain setahu saya, dari 2016 itu. Nah kemarin mungkin sayang sekali Pak kalau kita punya inovasi yang baik dan itu sudah di level kemarin di level regional kita sudah dapat penghargaan juga, dan itu juga berdampak dengan Pak, waktu itu masih Pak Wali Kota masih Pariban, juga Pariban dapat Innovation Award itu dari LAN, itu juga karena beberapa inovasi kami masuk tahun 2016 itu. Nah kemarin terkait dengan inovasi kami yang si detektif sampah itu Pak, kalau bisa memang kemarin saya diminta ngisi tapi saya nggak enak Pak, karena memang saya bukan di situ lagi gitu. Jadi karena itu sebenarnya inovasi itu bukan melekat di saya sebenarnya, tapi dia melekat di TUSI yang memegangnya. Dalam hal ini sekarang itu DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kemarin ketika ingin ditanya untuk parameter-parameter itu, saya tidak bisa jawab karena memang sekarang TUSI-nya itu sudah berada di teman-teman DLH. Nah, kemarin saya minta ada teman-teman Litbang, kalau bisa dikonfirmasi dulu dengan teman-teman DLH, apa maunya dengan inovasi itu, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Karena kalau saya ngisi, nanti takutnya keputusan dari dinas yang memiliki TUSI itu tidak mau melanjutkan gitu loh Pak. Nah jadi mungkin ini mohon arahan dari pimpinan terkait dengan inovasi itu, karena memang kemarin dimintanya ke saya Pak. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya inovasi itu mungkin saya memang pencetusnya waktu itu dengan tim kami, tapi secara kedinasan sekarang inovasi itu tidak di saya lagi gitu, tidak melekat di saya sebenarnya, melekatnya di TUSI gitu. Nah ini Pak mungkin mohon masukan apa yang harus dilakukan, karena memang kalau menurut kami sayang gitu kalau misalkan inovasi itu sudah waktu di Perkim kita lumayan Pak mengeluarkan biayanya gitu, anggarannya juga dari CSR juga ada masuk gitu. Nah saya takutnya nanti akan jadi presiden buruk buat pemerintah kota, sempat jalan tetapi karena tidak ada yang sayangnya lagi misalkan gitu Pak, terus ditinggalkan gitu, akan jadi presiden buruk bagi yang CSR yang kemarin memberikan bantuan itu Pak untuk pelaksanaan program itu. Nah ini mohon Pak nanti bisa disampaikan ke dinas teknis yang mungkin menangani bagaimana tindak lanjutnya, karena memang sayang juga gitu, karena itu sudah diakui dari LAN Pak, LAN pusat dan regional Kalimantan itu sudah diakui proyek itu. Saya kira itu Pak dari kami Pak, dari Perkim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afat, masuk di catatan kita, nanti kita tindak lanjuti, kita cek jajaki lagi, identifikasi lagi. Kalau memang itu bisa kita runut lagi, kita bisa masukkan lagi berdasarkan indikator-indikator. Mohon maaf Pak kasih inovasi, apakah yang proyek inovasinya yang persampahan Pak Afat dulu pernah di-upload ke Depdagri? Belum. Nah mungkin nanti Pak Afat kita coba gali lagi kerjasama antara Pak Afat yang sebagai pemegang ide dengan terkait tupoksi mungkin DLH, sehingga nanti itu item-item yang seperti itu nanti bisa kita formalkan dan kita masukkan upload di Badan Inovasi Nasional yang dikelola atau di bawah Depdagri, sehingga nanti itu yang menjadi penilaian bagus. Kalau memang bisa kita penuhi, itu yang bisa jadi penilaian yang signifikan buat kita Kota Palangkaraya. Nanti kita identifikasi dan evaluasi kembali. Ternyata memang kita belum pernah upload itu. Nah, ini yang akan kita tindak lanjuti, yang inovasi-inovasi yang memang sudah bisa berjalan dan kita coba mulai untuk bisa kita lengkapi indikator-indikator sehingga inovasi itu bukan hanya bersifat de facto tapi juga de jure. Jadi terpenuhilah indikator-indikator penilaian secara de jure, bukan hanya faktanya. Faktanya sudah terlihat ya Pak Afat ya, tetapi ternyata di lembaga atau badan inovasi nasional yang dikelola atau dikoordinir oleh Depdagri ternyata itu tidak pernah terupload. Nah itu yang akan kita coba nanti memasukkan. Nah nanti dari segitu banyak, nanti itu semua akan kita evaluasi indikator-indikatornya bagaimana, yang belum terpenuhi kita akan dampingi untuk bisa mengisi atau melengkapi. Yang terpenting bahwa mana yang bisa kita upload ke Badan Inovasi Nasional itu nanti kita upload, sehingga bisa memberikan nilai yang lebih tinggi
Kita berusaha bersama-sama saling bergandengan sehingga tahun 2021 kita bisa mendorong Kota Palangkaraya naik peringkat lah. Dari yang sebelumnya dari 94 kota berada di peringkat 67 atau masuk dalam klasifikasi tidak inovatif, paling tidak lah bisa naik kepada kota yang inovatif walaupun belum sangat inovatif. Memang ada 3 peringkat yang kita lihat, yaitu yang pertama sangat inovatif, 2 inovatif, 3 tidak inovatif. Kita masuk pada kota yang Desember 2020 kemarin dikeluarkan melalui Permendagri, itu masuk kota yang tidak inovatif. Memang cukup tragis ya, Mbak. Nah, itu. Karena selama ini sebenarnya mungkin tambahan, Pak. Iya, betul. Gimana? Silakan, Bapak. Saran saja, Pak. Sebenarnya setahu saya, karena saya tim 4 itu, Pak, saya di LAN terakhir itu. Selama saya di LAN itu, setahu saya, Pak, teman-teman kita yang ikut di tim LAN itu sebenarnya inovasinya bagus-bagus, Pak. Bagus-bagus dan juga ini videonya adalah ini ibu ada nggak sebuahnya juga Kacau. Bang izin, Pak. Izin, Pak, boleh lanjut saya, Pak? Baik, izin, Pak. Terkait inovasi, Pak, sebenarnya setahu saya teman-teman di Pemko itu sebenarnya banyak, Pak, inovasinya, dan itu terdaftar, dan beberapa malah terdaftar di LAN, Pak, di LAN Samarinda itu. Contohnya seperti inovasinya Ibu Komilo di bagian hukum itu, setahu saya dia salah satu yang terbaik waktu angkatan saya 2016, dan itu sebenarnya sempat berjalan. Nah, ini mungkin, Pak, sounding data-data yang inovasi kita mungkin karena memang kita kurang data saja sih, Pak, kurang terdatabase dengan baik gitu. Dan sebagian besar setahu saya, Pak, inovasi-inovasi teman tuh bagus-bagus gitu, dan sebenarnya harusnya bisa dijalankan dan sebagian besar juga sebenarnya, tapi terkadang ketika ada mutasi, terkadang ada perpindahan pejabat, nah itu yang menjadi kendala sebuah inovasi itu, kadang dia gugur, Pak, dia stuck gitu. Nah, ini yang perlu, bagaimana kita menjalankan inovasi itu tanpa harus terkendala karena orangnya tidak ada gitu. Dan itu sebenarnya kelemahannya juga di kita juga, Pak, kesalahannya. Terkadang inovasi itu tidak di-SK-kan, Pak. Ketika inovasi sudah keluar dari, misalkan nih, di Klatim ya, sebagian besar itu kan proyek perubahan itu kan munculnya di Klatim. Nah, itu setelah selesai di Klatim ya selesai juga gitu. Nah, ini yang padahal inovasi-inovasi yang dibuat itu bagus-bagus dan itu applicable gitu dan bisa diaplikasikan sebenarnya. Nah, ini yang terkadang kami lihat miris juga, Pak, di dinas, contohnya di Perkim juga ada beberapa kemarin teman-teman yang di Klatim itu sebenarnya inovasi mereka applicable gitu, bisa diaplikasikan dengan baik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, perpindahan pejabat, karena juga tidak di-SK-kan oleh dinas atau bahkan tidak di-SK-kan oleh kepala daerah, akhirnya itu juga hilang gitu. Nah, ini yang mungkin, Pak, PR sih sebenarnya buat kita pemerintah kota, mungkin dalam hal ini Bapak Dalitbang juga, untuk bisa menarik kembali, Pak, inovasi-inovasi yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman ASN yang lain, dan itu sebagian besar saya lihat bagus sebenarnya gitu. Dan itu unik, Pak, belum ada di daerah lain. Nah, ini yang terkadang akhirnya teman-teman ASN juga sering cerita itu mereka merasa diabaikan. Mereka sudah capek-capek bikin inovasi, tapi tidak diapresiasi gitu, Pak. Nah, ini
yang mungkin PR besar Pak buat kita di pemerintah kota. Saya kira kita sebenarnya masuk kota yang punya inovasi baik Pak. Kalau saya lihat gitu, saya perhatikan teman-teman yang ada itu. Tapi ya itu Pak, kembali lagi kita ke pimpinan juga terkait juga dengan sistem organisasi kita, bagaimana kita bisa mengapresiasi inovasi yang ada yang muncul oleh teman-teman ASN yang lain. Saya kira itu Pak, mungkin masukan Pak dari Litbang yang mungkin saya lihat tahun ini mulai serius untuk menggarap ini Pak, database-nya. Itu Pak dari kami Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Apad. Nanti mungkin kita juga di tim kita juga banyak nanti berkomunikasi dengan termasuk dengan Perkimtan terkait dengan inovasi. Memang mulai tahun ini kita mulai garap serius karena itu merupakan tugas yang berat khususnya kepada Bapeda Litbang karena terlihat dengan pemeringkatan indeks cukup tidak mengenakan buat kita. Jadi kita coba memang untuk merunning kembali secara serius sehingga sekarang dengan kondisi, situasi dan masa revolusi 4.0 ini yang didorong sekarang dari setiap daerah negara adalah inovasi-inovasi produktif khususnya di negara kita Republik Indonesia. Nah, ini ada lembaga di pemerintahan. Memang harus kita pisahkan Pak Apad antara kepentingan untuk pendidikan dalam hal ini diklat dengan untuk kepentingan daerah sendiri. Kalau di diklat itu kepentingannya adalah sebagai persyaratan individu untuk lulus diklat. Nah, di sini itu didorong untuk lebih naik, bukan hanya kepentingan individu, tetapi nanti ini kita berharap inovasi-inovasi ini bisa didorong untuk bisa memenuhi hole, lubang-lubang kekosongan efektivitas terhadap banyak hal, termasuk dalam pelayanan publik. Nah, di situ yang akan kita dorong naik dari skala lokal, regional, maupun nanti pengakuan secara nasional. Syukur-syukur kalau apa yang dimunculkan oleh pemikir-pemikir kita di Kota Palangkaraya ini bisa menjadi ide secara nasional. Dah itu yang kita dorong. Kalau untuk kebutuhan pendidikan, khususnya diklat, begitu selesai itu menjadi persyaratan. Kita tidak bisa dorong. Biasanya menjadi arsip. Nah, ini kita nggak mendorong melalui lembaga inovasi, Badan Inovasi Nasional ini yang dikelola oleh koordinatornya adalah Depdagri. Kita mendorong ini bukan hanya menjadi dokumen yang disimpan, tetapi mungkin bisa menjadi ide-ide yang menjadi ide nasional. Di situ maksudnya. Dan itu yang nanti akan terlihat. Sudah banyak daerah-daerah lain yang memiliki peringkat indeks inovasi daerah yang bagus, yang dinyatakan inovatif, itu menjadi ide-ide, menjadi satu bentuk pola kinerja yang nanti diterapkan di pemerintah, bukan hanya pemerintah regional dan lokalnya, tetapi secara nasional. Nah, itu yang kita akan dorong. Sekarang akan kita gali secara serius tahun ini. Dan insya Allah ini bisa berjalan efektif. Terima kasih Pak Apad. Nanti mungkin kita akan banyak ketemu kembali berdiskusi. Mungkin ada lagi dari OPD yang hadir di Zoom meeting ini. Tambahan Pak Nino. Silakan Pak Ali, izin. Memang saya sepakati ini bahwa ini baru tahap identifikasi. Tapi saya pikir Bapeda Litbang sudah ada terobosan, ini sudah ada suratnya. Jadi tidak ada pembatasan, siapapun yang ada inovasi masukkan saja ke surat itu. Linknya rasanya sudah ada di situ. Jadi entahkah itu proyek perubahan, entahkah itu temuan-temuan dalam rangka mempercepat pelaksanaan di lapangan, yang jelas silahkan dimasukkan ke situ. Nah, tugas Litbang sebagaimana saya ungkapkan tadi, satu mengidentifikasi. Yang kedua tentu saja dia sudah melihat, sudah menilai-nilai ini karena banyaknya inovasi itu yang mana yang kita unggulkan gitu dengan kriteria-kriteria yang sudah ada tadi. Jadi jangan ada kesan kita seolah-olah kita menutup inovasi-inovasi yang sudah ada. Oke, mari kita undang. Misalnya proper itu silakan dimasukkan. Tetapi tentu saja itu harus masuk dalam kriteria-kriteria tadi.
Nah, kalau dia belum, kalau alasannya dari segi apa ini validasinya, SK-nya belum dibuat, mari dibuat. Saya tidak melihat juga time seriesnya berapa itu. Misalnya inovasi yang dulu-dulu, apakah tetap diinikan? Nah, itu silahkan dimasukkan, kan dikirimkan ke link yang diinikan. Saya tidak mengirimkan ini secara langsung saya sebagai kepala badan, tetapi teman-teman saya berikan ini linknya, masukkan. Nah, kita kan ini kan sudah ini, jadi jangan kita inikan juga. Lah, ini juga satu teknik itu seperti itu, yang kedua jemput bola. Kalau kita memang ada mendengarkan ada inovasi-inovasi apalagi itu sudah secara nasional sudah diakui, ya mari kita inikan juga. Persoalan siapa dan berbuat apa itu kan inovasi ini kan milik pemerintah kota nanti. Kalau memang dia berharga, tidak harus kita karena dia harus membuat di situ lalu siapa orangnya, enggak begitu. Kita kembangkan gitu. Makanya kalau saya bilang, kalau inovasi ini sudah masuk dalam sebuah penilaian, dia pasti valid dan reliable. Reliable ini siapa yang melakukannya, dia nilainya tetap sama, mirip gitu. Siapapun misalnya, walaupun dia sudah pindah-pindah. Jangan jadi alasan, oh ini karena pindah. Nanti kalau memang itu memang sebuah ide cemerlang, kenapa kita tidak kembangkan? Dan inilah wilayah-wilayah dari Bapeda Litbang yang ngelola itu nanti. Nah, kita bikin tim. Nah, oke, kemudian idenya boleh dari satu orang, tetapi nanti timnya kita inikan. Nah, kita bikin misalnya kalau memang kita sudah unggulkan itu, kita unggulan-unggulan. Ini yang saya katakan tadi, tentu saja sudah banyak yang dibacakan oleh Bapeda Litbang tadi, setidak-tidaknya ada 48. Nah, ini kan baru terini kan. Nanti kan dibuka keran ini sampai tanggal berapa. Tetapi saya lihat tanggal 28 Februari kemarin itu sudah jelas. Ini mungkin karena tidak ini kan oleh kepala badan tidak menginformasikan kepada stafnya. Silakan nanti juga dikembangkan lagi. Misalnya diberikan lagi ini linknya. Kan punya staf saya itu memasukkannya dengan link yang diberikan oleh Bapeda Litbang itu supaya kita tidak seolah-olah kita menutup kesempatan kepada pihak-pihak yang berinisiator untuk mendapat sebuah inovasi. Saya pikir supaya nanti kita jangan terlampau banyak debatnya nanti, ini baru hanya identifikasi. Lalu tentu saja kita sepakat bahwa ini loh kemauan kita bersama. Silakan sebanyak-banyaknya pemikiran-pemikiran kita. Sekarang zaman keterbukaan kok, disruption kok. Itu kita coba ini kan bisa saja diinikan, tidak harus kita harus jemput bola juga, harus inisiatif. Inovasi ini tentu diinginkan dengan inisiatif yang tinggi gitu. Karena kalau kita untuk memaksa-maksakan juga sulit juga gitu. Tetapi tidak salahnya dalam rangka identifikasi semua ide-ide brilian tadi kita inikan. Nah, lalu kita nilai begitu. Nah, ini siapa tahu misalnya untuk tahun ini kita bikin ada 10 ranking terbaik yang kita inikan. Oke, mari kita buka, kita dialogkan yang mana yang kita unggulkan secara regional, secara nasional. Kan itu teruji nanti. Nah, ujiannya dengan penilaian-penilaian yang disampaikan oleh Pak staf ahli tadi. Dengan ini kan ketiga itu kan. Satu dia vocability-nya bagus. Yang kedua visibility-nya bagus. Yang ketiga critical mass-nya tinggi. Kepentingan untuk masyarakat ini. Nah, jangan kita inikan, semua pemikiran saya yang terbaik. Tetapi nilainya dari 3 itu. Memungkinkan enggak kita inikan? Nah, supaya dia bukan subjektif, objektif nilai dengan indikator yang ada itu. Setelah kita nilai nanti kalau ini kan, misalnya kalau kita serius ini nanti, ada nanti pengumuman dari ada 10 terbaik ini kita dialogkan lagi. Entah nanti secara virtual atau secara terbuka langsung begitu. Nah, ini saya pikir langkah-langkah yang konkret yang saya sampaikan pada kesempatan bergara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ratoni ya atas masukannya, mantap. Mungkin ada masukan lain atau mungkin dari Bapak Kepala Bapeda atau staf ahli tambahan. Terima kasih. Mohon izin, pimpinan. Silakan. Menyampaikan.
Silahkan Pak Inspektur. Mohon izin pimpinan bisa. Ya silahkan, ditunggu dari tadi. Silahkan Pak Inspektur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita sekalian, hanya sharing. Nah, kami Inspektorat telah menyampaikan inovasi, ada 3 inovasi. Nah, melalui aplikasi yang sudah kami sampaikan, mohon kami konfirmasi. Ternyata ada 1 yang inovasi kami masuk. Nah, yang 2 ini belum tahu kejelasannya. Antara lain yaitu aplikasi yang kami inovasi yang kami masukkan kemarin melalui aplikasi Sisakip. Inovasi kami antara lain juga sistem informasi manajemen tingkat lanjut pemeriksaan, dan yang ketiga klinik APBD. Nah, mungkin ini kami perlu penjelasan karena diterima 1 terkait dengan 21 indikator tadi. Kami mohon penjelasan juga apa kekurangan kami dan apa yang perlu kami penuhi. Demikian Pak Kepala Batlitbang, pada mohon informasinya. Makasih. Pak Inspektur. Siap. Ya sebenarnya dari inspektorat ini memang ada 3 Pak. Cuma di sini di inventarisir ini digabung jadi 1. Jadi di sini saya lihat nomor urut 32 pada paparan saya tadi ada klinik APBD, ada SIMTLP dan Sisakip. Iya. Ya sebenarnya memang 3, cuma nanti kita Pak, cuma dicatat ini cuma sebagai 1 inovasi saja. Nanti kita perbaiki data ini. Nah, menyangkut indikator yang 21 Pak Inspektur, itu yang lebih tahu sebenarnya yang menciptakan OPD yang inisiasi daripada inovasi tersebut. Nah, justru kami di Bapeda Litbang ini menunggu hasil daripada pemeringkatan yang dilakukan oleh masing-masing OPD terkait inovasi tersebut. Nah, jadi misalnya ini kan ada 21 nih indikator ini. Nah, yang mudah aja misalnya indikatornya itu regulasi inovasi daerah. Artinya inovasi ini apakah sudah dituangkan, apakah itu di dalam peraturan wali kota, apakah atau merupakan misalnya SK kepala SOPD saja. Nah, ini kan ada nilainya Pak. Kalau inovasi tersebut ditetapkan dengan perda, itu nilainya 3. Tapi apabila inovasi tersebut ditetapkan hanya dengan peraturan wali kota, nilainya cuma 2. Tapi kalau cuma SKOPD, nilainya 1. Kalau itu belum di SK-kan, nah hasilnya kan 0. Nah itu baru 1 indikator. Jadi yang diuji ini nanti ke 21 indikator yang ada ini terhadap inovasi-inovasi yang diciptakan tersebut. Nah, jadi memang ini tugas yang berat Pak Inspektur. Siap, terima kasih. Betul. Jadi izin Pak Inspektur. Jadi di sini penilaian secara pribadi terbuka itu sudah diberikan indikator. Jadi jangan OPD mengaku-ngaku itu inovasi. Kalau ternyata indikator tersebut belum secara maksimal dipenuhi. Nah, itulah kita menilai diri sendiri yang nanti pada saat itu memang bisa masuk dalam klasifikasi terpenuhinya indikator inovasi, itu yang nanti kita upload ke Depdagri sebagai bahan dari penilaian indikator daerah. Mungkin itu tambahan. Ya, silakan lanjut Pak Inspektur.
Terima kasih atas sharingnya. Ini akan perbaikan bagi kami dan perbaikan bagi kepala dinas yang lainnya supaya kita bersama-sama untuk meningkatkan inovasi ini supaya nilai dari apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Batlibang, urutan dari sekian 94 kota supaya peringkatnya naik. Nah, ini harapan kami. Harapan kita bersama Pemko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di jadwal kita sampai jam 11 ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa tambahan menyangkut inovasi ini. Yang pertama, bahwa inovasi yang nantinya anggap lulus seleksi, itu nanti inovasi ini punya pemerintah daerah. Walaupun inisiatornya nanti secara pribadi atas nama ASN, tapi apabila itu nantinya telah lolos, itu dijadikan inovasi daerah. Jadi hak patennya itu sudah pemerintah Kota Palangkaraya apabila itu nanti sudah kita SK-kan atau kita perkadakan. Nah, menyangkut inisiator tadi kan sudah saya sampaikan bahwa inisiator ini itu bisa ASN secara perorangan, bisa atas nama SOPD, bisa perorangan masyarakat ini bisa juga menginovasi tersebut, menciptakan inovasi tersebut, bisa dari kepala daerah, bisa juga dari anggota dewan. Nah, ini inisiatornya, namun bukan berarti hak patennya itu adalah yang menginisiasi tersebut kalau itu sudah dijadikan sebagai inovasi daerah. Nah, jadi inovasi di sini yang dimaksud di sini adalah yang terdaftar di sistem inovasi daerah atau SIDA tersebut. Nah, mungkin demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta rapat sekalian. Karena waktu yang membatasi kita, maka diskusi atau sharing ini saya kembalikan untuk mengarahkannya kepada Bapak Kepala Bapeda atau langsung ke pimpinan rapat, yaitu Bapak Staf Ahli. Silakan Pak Muni. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita telah menjalani rapat secara virtual tentang penguatan sistem inovasi daerah. Dari judulnya saja ini kan penguatan. Inovasi-inovasi yang sudah ada itu ke depan ingin kita perkuat melalui uji petik dengan indikator dan parameter yang sudah ditentukan itu tadi. Jika aplikasi atau inovasi tersebut sudah memenuhi indikator dan parameter yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, maka ada harapan kita daerah Kota Palangkaraya ini akan naik peringkat. Sudah tentu dalam daftar yang ada di Bapeda Litbang tadi, ada beberapa perangkat daerah yang sudah dalam tahap menerapkan, dalam tahap uji coba, dalam tahap inisiatif. Nah, inovasi-inovasi tersebut juga harus dilanjutkan langkah-langkahnya sesuai dengan petunjuk dan indikator serta parameter yang ada tersebut supaya bisa kita daftarkan ke Badan Inovasi Nasional. Langkah ini sudah tentu memerlukan tahapan dengan bukti-bukti yang harus kita lampirkan di dalam pengusulan kita. Nah, oleh sebab itu
Saya berharap semua organisasi perangkat daerah sudah harus mulai bergerak untuk menginventarisasi inovasi yang ada di lingkup OPD masing-masing, lalu diuji sesuai indikator dan parameter yang sudah ditentukan. Jika ada sesuatu di dalam proses tahapan pengujian tersebut, mohon dapat dikoordinasikan, dikonsultasikan dengan Bapedalitbang Kota Palangkaraya. Kami dari staf ahli juga siap mendampingi di dalam pentahapan-pentahapan tersebut. Khusus kami sampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian supaya di dalam langkah-langkah ke depan ini terkait sistem inovasi daerah, kita harapkan Dinas Kominfo bisa lebih aktif lagi untuk bagaimana sebuah inovasi itu terintegrasi ke dalam sistem IT yang sudah ada di lingkup pemerintah Kota Palangkaraya. Karena apa? Hampir 70% ke depan inovasi-inovasi ini pasti berbasis IT. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat ini kita berharap semua inovasi yang sudah akan diterapkan, uji coba dan lain-lain tersebut supaya dilakukan inventarisir. Kalau inovasi tersebut akan diterapkan, sudah selayaknya harus ditetapkan dulu dengan surat keputusan kepala perangkat daerah. Nah, surat keputusan ini sudah tentu sebagai payung hukum setidak-tidaknya penerapan di lingkup OPD yang bersangkutan. Demikian kiranya Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan. Semoga informasi yang berkembang di dalam diskusi ini dapat menjadi bahan untuk kita sebagai tindak lanjut memperbaharui, meningkatkan prestasi pemerintah Kota Palangkaraya di bidang inovasi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kepala perangkat daerah atau yang mewakili serta peserta rapat virtual ini atas semua partisipasi yang ada. Sekaligus kami dari Bapedalitbang Kota Palangkaraya memohon maaf jika di dalam diskusi ini ada kata-kata kami yang keliru, hilaf dan lain sebagainya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, atas doa kita semua, saya nyatakan bahwa rapat virtual penguatan sistem inovasi daerah Kota Palangkaraya saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sahi Sahi Sahi. Terima kasih dan selamat siang. Mantap, Mang. Mang Ara.